Kita masih dipotongkan dulu, Kak. Bapak Iwan yang mau bikin di daftar yang liturgis itu bisa diinikan nggak Bapak Iwan? Iya. Sorot nanti. Ya, ntar Bu. Disorot sebentar supaya nanti semuanya firm masing-masing. Tapi yang terakhir ya Bapak, yang aku bikin terakhir ya, ada perubahan-perubahan kan itu? Jadi gempa retak nih. Toredis kemana nih Toredis? Tadi siang jawab aku, terus sekarang belum kelihatan. Telepon dulu dah. Tadi nggak rasa ya gempa? Jam 4:30. Gempa di mana itu? Itu aku udah join belum? Iya. Saya mau ini join. Ya. Oke, liturginya jangan lupa. Oke, Tuhan berkati. Nah, Bapak udah Robin Bandung belum nih? Belum jauh juga. Baca nats dia. Setawijo di panitia. Setawijo di panitia. Hah? Roma 6 ayat 25 dah nggak dong? Roma 6 sampai 20 saya ada dong. 15. Aku salah tulis ya Bapakku. Oh iya, Roma 6. Roma. Iya. Sampai Ngelamun 21. Ngelamun nih Bapak. Karena mungkin kita kesepakati jam berapa kita mulai karena sudah mau setengah 8. Kita tunggu berapa menit? 10-15 menit lagi apa gimana? Opung Mangara. Ntar Bapak bincar ya. Mungkin dari Inang Lasmaida, kalau sudah lengkap semua, saya pikir kita mulai. Ganti Bapak Robin, belum Bapak udah Robin, Pak Bandung juga nggak jawab-jawab. Yang sudah hadir itu baru sudah semua berapa orang yang sudah itu liturgis? Yang di liturgis, yang belum konfirmasi, kalau yang sudah konfirmasi sudah pada hadir sih. Ya, sudah hadir Bapak. Yang belum konfirmasi itu Bapak Kadir. Sama Bapak udah Robin. Bandung. Tinggal 2 itu? Ya, sebentar. Betul. Kalau Bapak Riki, Bapak Tua Ketum kan aku nggak ada teleponnya tuh. Yang Siantar sama yang Parapat Gultong. Ya, berarti masih ada beberapa orang ya. 4. Kalau Amang nanti Amang Albert yang menggantikan Pak Robin. Ya, bisa aja. Adalah 2 orang, 2 liturgi 1 orang ya. Eli bisa, Eli. Iya, Bapak Eli belum ada tuh. Eli aja gantiin Pak Kadir kalau memang tidak bisa masuk. Dari Siantar belum masuk ya? Belum. Bapak tuh tadi malam katanya nelpon. Iya katanya, tapi coba hubungi dulu. Sama yang Parapat. Kalau Parapat kan nggak jadi tadi malam. Nggak ada teleponnya. Lah kan tadi malam ditulis sama Bapak Iwan. Itu Bonar. Yap. Yang Roma 6 ayat berapa tuh, Toh? No 25.
Sebab upah dosa ialah maut, Roma 3 ayat 23 kali ya. Ya, Ayat Roma 3 ayat 23 toh. salah terus ya. Oh, Iya 2 kali sekolah minggu dia. Gereja. Tahun depan balik lah itu kelenjar lagi. sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal Kurang dalam kerjaan. Kristus Yesus Tuhan kita. Itu udah masuk. Jom. Ini bisa liturgi kan? Di Roma berapa itu? Itu Bon, nggak sama. Progo. Oh, oh begitu. Oh, oke. Ricky barusan saja hubungi lagi di jalan, nampaknya nggak bisa katanya dia. Oh, Lagi dalam perjalanan dia, kelihatan nggak bisa katanya, terkejar dia. oke Bapak itu. Bapak Herwin di mana nih Bapak Herwin? Kedengaran kok. Halo Horas, Bovendigul. Halo, Horas itu untung. Bovendigul Oh, iya, kedengaran siap. kok. Ya, Horas, lumayan lah. selamat malam Papua. Ya, selamat malam Indonesia Batam. Barat. Batam. Hormat. 9:30 di Papua ya, Mang ya. Ya, Iya. betul sekali, setengah Kemalangan 10. setengah 10 itu Ya. nanti sampai jam 12 malam. Tidak apa-apa. Sampai nanti baru tidur. Bersilaturahmi dengan saudara-saudara itu. Ya, betul sekali. Amin. Yang penting itu segar kuliahnya itu. Gitu. Lagian saya lagi di hutan kok. Oh, Enak sekali ya di kampung dasar. Nggak bilang-bilang pulang. Lagian Tanggal aku berapa lagi di sampai? hutan itu. Hah? Sudah 3 hari itu. Wih, sampai tanggal berapa toh? Sampai Januari lah. Januari asik. Gitu. iya. Nah, tuan. Informasi Lasmaida Ya, itu para Pak Bukom nampaknya nggak bisa dihubungi, mungkin ke keluar kota ya. ya berarti 4 yang perlu diganti Bapak Kadir. Bapak Iwan tolong diketik lagi dong. Nah, tahun ini PTGC kan ada Gon itu tuh. Oh aja kalian dari itu hubungi dia. Diturungi. Ini Bapak, Nah, mau itu. Nggak mau SMS dari siapa? siapa lagi nih supaya kita nggak terlalu lama biar kita mulai. Iya. Yoi. Oke. Bapak Guna Gultom di mana posisi Bapak bisa liturgi kah? Mewakili peparan hukum kita di daerah tinggal sendiri. Ya, Bu. Bapak Guna Gultom di mana nih? Atau Fernandos? Lasmaida. Ya, Horas, Bapak. Herwin Gultom, Bekasi. Oh ya, Horas Bapak. Sekalian liturgi siapa Bapak satu ya. Gantinya Membaca- Kadir aja. Membaca saja. Ayat berapa itu? Diambil dari mana? Berarti Bapak tua Mangara itu Bapak Kadir bisa hadir nggak? Tidak bisa, ada tamu. Oh berarti itu aja Bapak Herwin sama Bekasi, mewakili Bekasi lah, pepuran hukum kita Bekasi. Ya. Liturgi satu itu ku. Bapakku, Saya 6 Pak ayat Herwin. 9. Ayat apa itu? Saya 6 ayat 9. Yesaya 6 ayat 9. Yesaya 6 ayat 9. Ya, Nulis. besar kekuasaannya dan damai sejahtera tidak akan berkesudahan itu toh. Salah ayat kali itu baru. Iya. Nah, liturgi satu udah ya Bapak Herwin ya, mewakili peparan hukum kita Bekasi ya. Yesaya 6 ayat 9. Ya betul. Bukan ini visinya nomor Enggak asing kok bunyinya.
Kemudian firman-Nya pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini gitu. Betul nggak? Ya. Itu Bonar, kenapa nih? Aku kemarin belum cek semua juga nih. Tadi Roma 6 ayat 23. Oh, yang tadi, yang liturgi 1, Yesaya 6 ayat 9, isinya berarti bukan itu kan? Ya. Bukan. Tapi yang dibaca Yesaya 6 ayat 9, Toto. Ya. Oke, saya Yesaya 6 ayat 9. Betul Bapakku. Oke, itu ku. Ya, bisa aja nanti kan Iwan bisa. Yang Bapak Kupang, Roma 6 ayat 23 ya? Oke, Naboro. Bapak Binsar. Ya. Oke, Naboro. Oke, makasih. Parapat Namboro belum diganti. Katanya Parapat Bapak Eli lah kali, Bapak Eli. nomor 3 ya. Nomor 3. Mazmur 72 ayat 11. Ya. Oke. Oke, biar kita mulai, biar nggak panjang. Tinggal satu lagi tadi ya. Nah, satu lagi siapa itu? Nah. Pertumbuhan ekonomi juga didukung oleh lapangan usaha. Satu lagi. Lain, industri pengolahan, perdagangan. Yang gantiin Bapak Robin. Ya. Lukas 1 ayat 35. Ya, tadi yang Rebecca itu yang mana ya namanya? Biar saya. Yang menggantikan Ibu Angel, Inung Angel, liturgi 8 Bapak Iwan. Nama akunnya di Zoom ini? Tadi ada kok. Sebentar. Ada sih kakak itu. Bentar ya. Nah ini kakak itu udah dada Bapak Iwan. Ini yang Gultom Bro. Gultom Bro, oke. Gultom Bro. Kalau Robin tidak ada, Ibu Lasmaida, ini Bu Susi aja nyonya. Oh, Inang tua. Ya udah. Iya. Inang tua Sekjen. Yang ketua 1. Gantikan Bapak Iwan. Inang tua Sekjen menggantikan Bapak Robin biar kita mulai. Liturgi 9, Lukas 1 ayat 35. Sepertinya udah oke. Itu Bonar, aku serahkan itu biar kita mulai. Terlihat bahwa yang warna merah itu adalah pergerakan perubahan negara ya. Terlihat bahwa masalah Turki ya untuk pembukaan biar saya pandu pembukaan dulu. Nanti ini saya akan mute semua dan unmute-nya saya kunci. Jadi kalau yang liturgi silakan coba di chat ke saya nanti biar saat liturgi saya buka ya dari sini. Untuk pendeta Opung Matias, Bapak Mario-nya udah di mana? Udah bergabung? Sudah ketemu tadi, sudah saya sampaikan. Pasti akan gabung. Ada tadi namanya Mario. Oke, siap, dah. Mario. Udah ada Bapak itu keren, ganteng lagi, jambangnya panjang. Selamat malam Bapak. Mataku langsung jelinya meli amongku. Bagaimana? Oke, kita mulai. Cari-cari teman mana yang paling bagus. Wah, enggak lah. Tahun 2022. Jadi saya pakai Baiklah, kalau sudah bisa kita mulai, akan kita mulai segera.
Nah, kita mulai dengan berdoa dulu. Ya, saya akan berdoa buat kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus. Kembali kami mengucap syukur ya Tuhan, bersyukur buat anugerah-Mu, bersyukur buat nafas kehidupan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami ada sebagaimana kami ada ya Tuhan. Kami merayakan perayaan Natal, Toga Bultum sedunia Tuhan, pada malam hari ini, secara virtual dari berbagai tempat, di berbagai kota, dari mulai Sumatera sampai dengan Papua ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa, bila acara ini berkenan di hadapan-Mu Tuhan, layakkan kami, untuk kami melayani, untuk kami turut serta di ibadah ini, dan kiranya juga firman-Mu yang akan kita dengar, itu jadi rema bagi kami. Kami percaya Tuhan, kami siapkan hati kami untuk menerima kasih-Mu malam hari ini Bapa. Kami serahkan di dalam nama Yesus, cuaca, signal, provider apapun Tuhan, semuanya dapat berjalan dengan baik Bapa. Hanya semua untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Layakkan kami dan ampun dosa kami Bapa. Di dalam nama Yesus Tuhan, kami syukur, haleluya. Amin. Nah, semuanya buat kita di sini ya. Saya akan ibadah, kita mulai ya. Panggilan beribadah. Haleluya. Terpujilah Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Tuhan yang Maha Esa. Saudara-saudari yang kekasih di dalam Kristus Yesus, kita berkumpul di tempat ini sebagai rasa ungkapan syukur kita atas anugerah Tuhan. Sebab hari ini, malam hari ini kita mengenang kembali akan lahirnya Yesus Kristus yang turun ke dalam dunia menebus umat manusia. Oleh karena itu, di dalam sukacita merayakan lahirnya Sang Juru Selamat, marilah kita memasuki ibadah ini dengan rasa sukacita. Mari kita bernyanyi dari Kidung Jemaat 109 ayat 1, 2, dan 7. Suka ria, mari semua ke Betlehem. Lihat yang lahir dalam surga, puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan yang ilahi, yang sejati, turun menjadi manusia. Allah sendiri dalam dan puji Dia, sembah dan puji Dia, sembah dan puji Dia, Tuhan.
Khotbah introduce doa. Di dalam nama Allah Bapa dan di dalam nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Siapakah itu Raja Kemuliaan? Tuhan jaya dan perkasa. Tuhan perkasa dalam peperangan. Angkatlah kepalamu, hai pintu-pintu gerbang, dan terangkatlah kamu, hai pintu-pintu yang berabad-abad, supaya masuk Raja Kemuliaan. Apakah dia itu Raja Kemuliaan? Tuhan semesta alam, dialah Raja Kemuliaan. Haleluya. Kita berdoa. Ya Allah Bapa, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang telah lahir di Bethlehem, kami puji namamu yang kudus, karena Engkau telah melawat kami, umat-Mu. Engkau telah memindahkan kami dari kegelapan ke dalam terang, dan memperdamaikan kami dengan Engkau, sehingga kami dapat hidup dalam persekutuan dengan Engkau. Saat ini kami penuh sukacita, oleh karena kebaikan-Mu, sehingga kami boleh merayakan kelahiran-Mu bersama PTGS. Kami memohon ke hadapan-Mu ya Tuhan, tumbuhkanlah kasih persaudaraan di antara kami yang telah Engkau limpahkan, sehingga kami saling menghargai satu sama lain, saling memaafkan dan menumbuhkan rasa luhur, rasa jujur terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terlebih di hadapan Tuhan. Terimalah doa syukur kami di dalam kasih anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Amin. Satu, Bapak Iwan, Bapak Herwin Bekasi di unmute. Biar dibaca dari Alkitab aja sama Bapak Herwin. Baik. Pembacaan liturgi 1 terambil dari Yesaya 6 ayat 9. Kemudian firman-Nya, pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh tetapi mengerti. Jangan. Lihatlah sungguh-sungguh tetapi menanggap. Jangan. Demikian firman Tuhan. Amin. Lanjut. Liturgi 2 terambil dari Yesaya 7 ayat 14. Sebab itu Tuhan sendirilah yang akan memberitakan kepadamu suatu pertanda. Sesungguhnya seorang perempuan muda mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan ia akan menamakan dia Immanuel. Demikian firman Tuhan. Bapak Eli. Yang ketiga. Ya. Unmute dulu Bapak Iwan. Bapak Eli di unmute. Udah. Liturgi 3, Mazmur 72 ayat yang ke-11. Kiranya semua raja sujud menyembah kepadanya, dan segala bangsa menjadi hambanya. Amin. Liturgi 4, Matius 1 ayat 22 dan 23. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki, dan mereka akan menamakan dia Immanuel, yang berarti Allah menyertai kita.
Liturgi 5. Liturgi 5 tadi inang tua ya? Pengganti Riki tadi. Inang tua tadi kan, inang tua sekjen. Bapak Iwan di unmute, Bapak tua sekjen. Masih mute. Malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Demikian firman Tuhan. Batam. Lukas itu 6. Lukas 2 ayat 14. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya. Amin. Kita berarti masuk pujian ya. Karena Bapak anak. Ya, kita masuk di dalam liturgi 7 sampai dengan 12. Liturgi 6 liturgi 7 Adik Mesra, di Bapak Iwan tolong di unmute ya. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Amin. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Liturgi 8 Ambon, Kakak Rebecca.
Udah di-unmute Bapak Iwan? Ayo Kakak Ambon. 1 Korintus 9 ayat 16. Jika aku memberitakan Injil, aku akan mempunyai alasan untuk membanggakan diri. Sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Amin. Amin. Baik. Nanti itu untung jadinya Lukas 2 ya 10 toh ya. Lukas 1 ayat 35 tadi liturgi 9. Apa tadi Bapak Iwan? Dia pikir kamu suruh Liturgi 9 tadi Bapak Iwan ada di situ? Nyonya Ketum. Oh, Inang Tua. Ya. Inang Tua. Lukas 2:11 pada 10. Yang berapa? Liturgi berapa tadi? Dua? Liturgi 9 Inang Tua Kedum. Apa itu? Lukas 1 ayat 35. Coba ulangnya. Lukas 1 ayat 35, jawab malaikat itu kepadanya, Roh Kudus akan turun atasmu, dan kuasa Allah yang Maha Tinggi akan menaungi engkau. Sebab itu, anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Amin. Amin. Bapak udah Palembang. Oke, liturgi 10. Ya. Dari Lukas 1 ayat 30 dan 31. Demikian. Kata malaikat itu kepadanya, jangan takut, hai Maria, sebab engkau beroleh kasih karunia di hadapan Allah. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak laki-laki, dan hendaklah engkau menamai dia Yesus. Demikian, amin. 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 Lukas liturgi 11 Opung Tabet. Berita Raja Mesias, Zakaria 9 ayat 9. Bersorak-soraklah dengan nyaring, hai putri Sion. Bersorak-soraklah, hai putri Yerusalem. Lihat, rajamu datang berkendaraan, ia adil dan jaya. Ia lemah lembut dan mengendarai seekor keledai beban yang muda. Demikianlah firman Tuhan, berita kedatangan Raja Juru Selamat kita. Terima kasih. Liturgi 12 itu Pendeta Jasmine Jambi. Liturgi yang ke-12, Yohanes pasal yang ketiga, ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. 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 Itu benar. Mari kita lakukan pengakuan dosa. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, di saat kita merayakan akan datangnya Juru Selamat ke dunia ini,
marilah kita datang ke hadapan-Nya, mengingat dan merenungkan kembali atas sikap dan perbuatan kita selama kita menjalani kehidupan sehari-hari yang melukai hati keluarga, yang melukai hati sahabat, melukai hati teman, terlebih-lebih melukai hati Tuhan. Kasihanilah aku ya Allah, menurut kasih setiamu. Hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah aku seluruhnya dari kesalahanku, dan tahirkanlah aku dari dosaku. Aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Terhadap engkau sajalah aku telah berdosa dan melakukan apa yang kau anggap jahat, supaya ternyata engkau adil dalam putusanmu, bersih dalam penghukumanmu. Beritahukanlah jalan-jalan kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku, apalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu. Di dalam kesesakan, kiranya engkau memberikan kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah doaku. Amin. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita masuk dalam liturgi yang ke tahap ketiga, berarti liturgi 13 sampai dengan 18. Kami persilakan Ito Usman Gultom, Bapak Cindy dari Sawangan Depok. Tolong di-unmute Bapak Iwan. Yohanes 1. Ya. Liturgi 13 yang terambil dari Yohanes 1 ayat 14. Demikian, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan kita telah melihat kemuliaannya, kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Demikian firman Tuhan. Amin. Terima kasih. Itu liturgi 14. Itu Kahar, Surabaya. Mana itu Kahar di tadi ada? Itu ready. Tadi udah masuk. Apa hilang lagi? Itu Kahar. Ada nggak Bapak Iwan? Tadi ada kan? Saya bacakan saja. Oke, Tok. Nah, Roma 13 ayat 12. Hari sudah jauh malam, telah hampir siang, sebab itu marilah kita menanggalkan perbuatan-perbuatan kegelapan dan mengenakan perlengkapan senjata terang. Marilah kita hidup dengan sopan seperti pada siang hari. Jangan dalam pesta pora dan kemabukan. Jangan dalam percabulan dan hawa nafsu. Jangan dalam perselisihan dan iri hati. Amin. Amin. Liturgi 15. Bapak yang dari Kupang tadi, Bapak Dikar apa Binsar sih? Dikar. Oh, Dikar. Dari Sumba. Bapak Dikar, Sumba. Liturgi ke-15 terambil dari Roma 6. Roma 6 ayat 23. Demikian firman Tuhan. Sebab upah dosa ialah maut, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal
dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Demikian firman Tuhan. Amin. Liturgi 16 itu untung. Jadi Lukas 2 ayat 10. Untung. Yang lagi di kampung mencari sinyal kayaknya itu nih. Oh. Tadi ada sih itu nelpon aku lagi. Ada lagi cari sinyal dia. Nah, Halo, ada ya? Udah, ya. Itu tak liturgi. Ada. Oke. Nah, liturgi 16 Lukas 2 ayat 10. Ya. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Amin. Demikian. Nah, ini liturgi 17 Bapak Pardamian mana? Lo Kalimantan. Mana Bapak nih? Adakah? Mau membacakan? Ini? Bapak Kalimantan. Ida aja kali bacakan itu. Ya. Tadi sore sih nanya itu, nanti aku kalau bisa join katanya, tapi mungkin nggak sempat kali. 2 Korintus 9 ayat 15. 2 Korintus 9 ayat 15. Syukur kepada Allah karena karunia-Nya yang tak terkatakan itu. Amin. 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 Nah, yang terakhir ya. Mazmur 117 tadi ya berapa tuh? 1, 2. Mazmur 117 ya 1-2. Oh ini penutup nih kayaknya nih. Mazmur 117 ayat 1 dan 2, demikianlah firman Tuhan. Pujilah Tuhan, hai segala bangsa, megahkanlah Dia, hai segala suku bangsa, sebab kasih-Nya hebat atas kita, dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terpujilah Tuhan, kesetiaan Tuhan selama-lamanya untuk semua peparan opung kita atau gagultom sedunia. Amin. Amin. Nah, kita masuk dalam penyalaan lilin. Jadi saya bacakan perjalanan kita. Nanti setelah kita ikutin aja apa yang ada diperintahkan di layar seperti itu. Haleluya. Kelahiran Kristus ke dalam dunia ini bagaikan terang yang menerangi kegelapan. Dia sendiri berkata, akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Akulah terang dunia. Bangsa yang berjalan dalam kegelapan telah melihat terang yang bersinar. Mereka yang diam di negeri kekelaman atas terang telah bersinar. Kepada orang yang percaya kepadanya, Tuhan Yesus berkata, kamu adalah terang dunia. Hendaklah terangmu bercahaya di dalam kegelapan, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Terimalah terang yang bersumber dari Tuhan, dan jangan lagi hidup dalam kegelapan. Mari masing-masing menyalakan lilin. Setelah semua menyalakan lilin, maka kita akan bernyanyi dari Kidung Jemaat 92 ayat 1 dan 3. Ada lilin masih itu mah. Nacho, ada lilin kan? Nyalakan. Ada lilin katanya. Ambil apanya?
Amin. Amin. Nah, kalau bisa Bang Iwan bisa bagi screenshot sama saya. Sama Ketua share screen. Bisa sama saya, kasih screen-nya sama saya. Nah, itu. Ini aja dulu. Bisa ya? Oh, belum. Sudah? Oke, sebentar. Bisa dibaca. Stop. Ya, jadi kita akan mulai dengan khotbah kita. Karena tema kita di malam hari ini adalah dari 1 Petrus ayat 1-22 tentang kasih persaudaraan. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih ya Tuhan buat anugerah-Mu. Kembali kami mengucap syukur Tuhan, bersyukur kalau kami ada. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bila kiranya firman ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu, di dalam pengurapan-Mu, dalam kuasa-Mu Bapa, untuk kemuliaan nama-Mu ya Tuhan. Kami berdoa, kiranya Kau menjamah kami semua Tuhan. Menjamah hati kami, membuka hati kami siap untuk menerima firman Tuhan. Sehingga pada akhirnya kami Tuhan akan membawa firman ini menjadi rema dalam kehidupan kami, di dalam keluarga kami, di dalam komunitas kami, di dalam pekerjaan kami, bahkan dimanapun kami berada. Sehingga genaplah firman-Mu yang menyatakan kami ada dalam Engkau dan Engkau ada di dalam kehidupan kami, menjadikan kami orang-orang berdampak berbuah dimanapun kami berada. Dan orang akan melihat ada Yesus di dalam kehidupan kami. Urapi kami semua Bapa, jamah hati kami Bapa, di doa kami, di dalam nama Yesus. Kami berdoa dan mengucap syukur.
Mari sama-sama katakan amin. Ya, salam semuanya. Semuanya baik-baik ya. Tema kita hari ini memang sama dengan apa yang ada di PGI ya, yaitu integritas ya, yang kasih yang menggerakkan untuk dalam kasih persaudaraan yang diambil dari 1 Petrus ayat 1 sampai ayat 22. Nah, firman Tuhan berkata begini, karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ya, sebagai ayat pendukung, ya, diambil dari Yohanes 15 ayat 13 sampai dengan 15. Nanti kita bisa baca. Nah, kalau kita bercerita tentang firman ini, konteks ini konteksnya adalah bagaimana Petrus itu ingin menunjukkan kepada kita semua malam hari ini bahwasanya orang-orang Kristen mula-mula itu yang tersebar di Asia Kecil ya, itu ada banyak sekali pergumulan yang mereka alami ya. Penderitaan dan pergumulan mereka alami, ya, ada identitas saat itu di situ. Kemudian mereka adalah kelompok minoritas saat itu, kaum marginal, ya. Berkali-kali mereka difitnah dan ada banyak ya kejadian-kejadian yang membuat mereka mengalami ketidakadilan saat itu. Nah, di tengah-tengah kondisi seperti inilah surat ini dituliskan kepada mereka. Dengan apa harapannya? Ya tentu dengan harapan supaya mereka mendapatkan kekuatan dan pengharapan. Kita pun hari ini sama, ya. Kita pun sama seperti hari ini, ya. Nggak luput dari penderitaan, tidak luput dari pergumulan, tekanan hidup, terlebih di masa pandemik ini, ya. Kalau nggak salah sekarang sudah hampir 2 tahun, ya. Ini 2 tahun orang merayakan Natal di masa pandemik, ya. Tapi saya berharap kita jangan rayakan pandemiknya, amin. Yang kita rayakan adalah kasih Kristus, itu dia, ya. Nah, ada banyak dampak psikososial yang ada akibat pandemik ini. Ada rumah tangga yang menjadi bergumul, ya. Rumah tangga, pertengkaran ada di mana-mana. Anak-anak sekolah juga dalam keadaan susah, ya. Karena kebetulan kami juga melayani anak-anak sekolah, ya. Bisa kita bayangkan anak SD, ya, kelas 2 sudah daring. Ya, tidak ada pendampingan dan segala macam, belum lagi yang PHK, belum ada yang dirumahkan dan segala macam. Itu luar biasa sekali, ya. Kita nggak luput dari itu. Tetapi Petrus mengajarkan kepada kita malam hari ini, ya. Untuk apa? Untuk mengamalkan kasih persaudaraan, ya. Di situ dikatakan karena kamu telah, ya, kamu telah, di situ dia. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh untuk saling mengasihi dengan segenap hatimu. Itu dikatakan. Nah, kasih persaudaraan ini ya diterjemahkan di dalam bahasa Yunani, yaitu Philadelphia. Ya, ini sebagai gambaran aja supaya kita jelas. Ya, dari 2 suku kata, yaitu ada phileo, philia, yang artinya adalah kasih mengasihi, dan adelphos, yang berarti brother atau saudara, ya. Makanya banyak orang di luar ya selalu mengaitkan ini dengan brotherly love, lovely, ya, seperti itu. Nah, itu dia. Tetapi kita bisa melihat bahasanya, ya, Petrus mengajak kita. Intinya adalah bagaimana mengamalkan kasih persaudaraan itu, ya. Saya percaya PGI telah memutuskan ini, ya, bersama dengan KWI, ya. Itu adalah tema yang luar biasa, ya. Di masa-masa pandemik ini ada banyak orang yang terputus hubungan dengan banyak orang, bahkan dengan famili, ya. Tidak bisa berkunjung, ada ketakutan, ada kekhawatiran dan segala macam. Tetapi bagaimana kita mengamalkan kasih persaudaraan itu di tengah-tengah yang susah ini? Nah, firman Tuhan katakan, jelas dikatakan dengan tulus ikhlas. Jelas ayat yang tadi dikatakan dengan tulus ikhlas. Tulus ikhlas itu artinya adalah tidak berpura-pura, atau bahasa kerennya ya nggak usah munafik lah, kan gitu, ya. Harus dengan sungguh-sungguh dari hati. Mengasihi orang itu dari hati, bukan dari pikiran.
Karena kalau orang mengasihi dengan pikiran, maka hasilnya tentu akan menjadi tidak baik. Dampaknya sangat luar biasa itu nanti. Nah, itu dia, ya. Nah, sungguh-sungguh saling mengasihi. Nah, dikatakan kemudian memang Arabnya dikatakan yang terus ikhlas, hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ada pergeseran makna di sini, ya, dari Philadelphia menjadi agapasate, ya, atau agapau atau agape yang kita kenal. Artinya sungguh-sungguh saling mengasihi. Tidak hanya sekedar kita mengasihi, tapi harus sungguh-sungguh. Jauh maknanya seperti itu. Diterjemahkan lebih dalam, ya, karena kasih persaudaraan merupakan adalah karakter daripada orang Kristen, ya. Orang Kristen sudah tahu pasti dia akan seperti itu, ya. Ada kasih yang luar biasa. Yohanes 13 sebagai pendamping kita malam hari ini, ya, ayat 34 sampai dengan 35, ya. Sini jelas dikatakan, aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi, sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula, kamu harus saling mengasihi. Dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Ya, saya sengaja mengarahkan ini kepada konteksnya tentang kasih. Karena ini adalah bukan untuk umum, tetapi itu secara khusus buat peparan, ya, Toga Gultum, ya, nggak main-main Toga Gultum sedunia, walaupun yang datang cuman hanya segelintir, ya. Saya berharap ke depan kita datangnya betul-betul dunia, ya, seperti itu. Nah, tetapi itu yang penting buat kita bagi pengumuman Gultum ini. Bagaimana Petrus berharap agar kita mengamalkan kasih ini. Tidak hanya sekedar kasih, tetapi dengan kasih yang tulus, kasih yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Supaya Gultum, PTGS, ya, sedunia ini menjadi berdampak, berbuah dimanapun kita ada, ya. Terlebih kita ada di Samosir, di tanah kelahiran kita, bahkan dimanapun kita, di perantauan kita, agar semuanya menjadi berdampak. Itu yang Petrus inginkan. Bagaimana caranya agar kita bisa mengamalkan kasih ini? Nah, saya ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 7 sampai dengan 8 dan 19 ayat 21. Nah, ini firmannya lebih jelas seperti itu. Sebetulnya dari firman ini sudah tidak usah lagi dibahas karena ini sangat menohok kita semua pada malam hari ini. Ya, karena saya percaya ya Natal ini adalah Natal yang luar biasa. Saya punya pemikiran yang agak sedikit apa namanya? Dulu saya belum mengenal Yesus. Sebelum saya mengenal Yesus, kalau Natal itu saya sangat luar biasa. Sangat bergembira sekali. Saya cuma melihat luar. Yang penting ada lampu, ada terang, ada hadiah, ada kado dan segala macam. Tetapi setelah saya mengenal Yesus, saya harus berdiam diri. Saya harus merenung. Karena Natal sesungguhnya tidak berbicara hanya dengan kedatangan Yesus ke muka bumi. Tidak. Tetapi sesungguhnya Natal adalah bagaimana Yesus lahir di hati kita. Saya pernah bikin quote, mungkin ada beberapa Gultum yang saya kirim quote pagi hari. Mari sambut dia dengan hati yang terbuka. Supaya Yesus lahir di hati kita. Tidak hanya sekedar di muka bumi. Terangnya bersinar. Ada banyak kegelapan di hati kita. Enggak terkecuali yang ngomong ini pun punya kegelapan. Saudaraku, semua kita punya kegelapan itu. Dan kita membutuhkan terang itu. Dan terang itu ada di dalam kasih Kristus. Itu dia. Dan semuanya sumbernya cuma satu. Dia adalah Allah yang luar biasa. Allah yang sejati. Nah, di 1 Yohanes 4 ayat 7 berkata, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi, lahir dari Allah. Dan mengenal Allah. Ayat 8 berkata, barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Di ayat 19 dikatakan, kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah,
dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Petrus berharap agar kita mengamalkan kasih itu. Kasih persaudaraan. Kasih yang tulus. Kasih yang sungguh-sungguh. Dan itu sejatinya adalah kasih daripada Allah sendiri. Firman Tuhan berkata jelas, mengenal Allah adalah mengenal kasih. Enggak mengenal Allah, enggak mengenal kasih. Itu rumus. Itu ya dan amin. Barang siapa yang mengenal Allah, pasti dia mengenal kasih. Barang siapa yang tidak mengenal Allah, dia tidak akan mengenal kasih itu. Semua agama mengajarkan kasih. Saya selalu berkata semua orang begitu. Saya menginjili seperti itu. Kepada kaum Kedar juga begitu. Kepada orang Buddha, Hindu juga. Kami juga ajarkan kasih. Benar. Semua agama mengajarkan kasih. Tetapi sumber kasih yang sejati hanya daripada Allah. Tuhan Yesus. Kalau kalian hanya menjabarkan kasih dalam bentuk pengajaran dan Anda lakukan. Tetapi sumbernya adalah dari Allah. Satu. Bapa. Dan dia datang ke muka bumi ini. Turun rela menjadi manusia, ya. Marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, bukan dari siapa-siapa. Kalaupun ada orang yang kita bisa melihat betapa besar kasihnya kepada seseorang, kepada yang lain, tetapi dia tidak pernah membaca firman, tetapi tidak pernah berdoa, tetapi tidak pernah berkomunitas di dalam satu komunitas gereja atau apapun itu, berarti kasihnya bukan kasih dari Allah. Itu nanti yang ujungnya adalah kasih yang pura-pura, kasih yang munafik. Seperti itu. Dan itu berbahaya sekali, ya, seperti itu. Nah, itu yang mesti kita cermati dengan luar biasa pada malam hari ini. Karena siapapun akan bisa memberikan kasih. Ya. Jika engkau mengasihi orang yang mengasihimu, apalah upahmu? Itu jelas dikatakan seperti itu, ya kan? Matius 5:46. Orang yang tidak mengenal Allah sanggup mengasihi. Pertanyaannya buat kita, ini firman yang sangat sederhana malam ini saya sampaikan, sangat sederhana, tapi saya berharap ini akan kita bawa di dalam semua paparan Gultom sedunia ini, agar kita berdampak berbuah dimanapun kita berada. Kalau kita cuma hanya bisa mengasihi orang yang seide dengan kita mengasihi orang yang baik kepada kita, apalah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Itu kata firman. Matius 5:46. Tetapi kalau kita bisa mengasihi orang yang melukai hati kita bisa mengasihi orang yang mencela kita bisa mengasihi orang yang tidak kita kenal, orang-orang fakir miskin yang kita tidak kenal, yang nggak ada hubungannya dengan kita, maka sejatinya itulah yang Allah inginkan. Sebab barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah. Sebab Allah adalah kasih. Mari kita mulai. Kemarin itu Lasmaida berkata, agar fokus kepada ini. Agar Gultom mulai berbenah. Nggak usah dulu kita keluar. Tetapi mari kita dalam. Keluarga lepas keluarga. Keluarga besar Gultom. Ayo mari kita berbenah. Agar kita tidak hanya sekedar tahu Yesus. Agar kita tidak sekedar hanya mengenal Yesus, tetapi mengalami Yesus itu. Bagaimana mungkin orang bisa mengalami kasih kalau dia tidak mengalami Yesus itu sendiri? Bagaimana mungkin orang bisa mengalami kasih tanpa penderitaan? Saya berkata kepada jemaat saya, ayo masuk dalam penderitaan. Bagaimana mungkin kita cari-cari penderitaan? Saya bilang, cari penderitaan itu. Cari penderitaan itu. Jangan tunggu Anda menderita.
Tetapi sekarang, now, cari penderitaan itu. Ada banyak cara. Saya suka dengan anak-anak muda. Bagaimana cara carinya, Gampang. Baca Alkitab. Udah baca Alkitab? Belum. Baca. Pasti akan susah. Itu seperti mikul salib, saya bilang. Seperti itu. Berbuat baik itu perlu belajar. Memberi itu perlu belajar. Tidak gampang. Ya. Kalau orang memberi, belum tentu mengasihi. Kalau orang mengasihi, sudah pasti memberi. Apa yang diberi? Hati. Ya. Kita mengasihi karena apa? Karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Itu jelas. Ya. Itu jelas hukumnya. Karena Allah lebih dulu mengasihi kita, makanya kita mengasihi semua orang. Bukan karena kita mengasihi orang supaya dia baik sama kita. Itu bisnis. Saya dulu ada di bisnis. Saya bertobat. Saya ketemu hamba Tuhan, yang Tuhan pakai mengubah saya tinggalkan pekerjaan saya. Saya dulu manajer di marketing. Di marketing itu nggak ada cerita duit keluar kalau nggak ada duit balik. Tentu ada keuntungan yang harus diambil. Dan sampai begitulah saya fanatiknya dulu. Dan kemudian pendeta bilang kepada saya, kalau Bapak ikut Tuhan, burung pipit saja pun di udara, dia akan pelihara. Saya tinggalkan semua. Seperti itu. Dan saya sampai sekarang terus belajar seperti itu. Nah, ayat 20 katakan, jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka dia pendusta. Ayo, mari kita di Gultom ini, jangan ada pendusta. Jangan ada membenci saudaranya. Amin. Ya, Gultom satu. Tidak usah dibeda-bedakan. Itu hanya cuma dalam struktur, dalam tata krama adat kita. Tetapi dalam perilaku sehari-hari, kita sama. Saudara seiman, saling mengasihi. Jangan ada lagi gara-gara nomor kita ribut. Dia tidak benar, dia salah. Saya abangnya, dia adik. Waduh, sementara yang sekarang sudah lebih tua. Di dalam hari-hari, mari kita tanamkan itu. Amin. Ya, saya percaya gerakan ini akan membawa perubahan di dalam Gultom. Supaya Gultom tidak hanya sekedar Gultom, tetapi Gultom menjadi berkat. Selagi, ini bukan karena kebetulan. Kita punya tanah kelahiran Gultom, Samosir. Samorsir surga. Ada iklannya, saya lupa, surga apa seperti itu. Saya berharap betul-betul surga rohani, bukan surga duniawi. Saya berharap seperti itu, ya. Supaya apa? Supaya karakter orang Samosir akan berubah kalau kita Gultom mulai berbenah. Ada bupati, ada pendeta HKBP, ya. Di sana ada pendeta dari gereja Katolik, ada banyak hamba Tuhan di sana. Dan mari, bahkan ada banyak pendeta di Gultom ini. Yuk, mari kita bergabung. Kita menangkan Samosir dengan kasih yang luar biasa itu, ya. Dan jelas perintah Tuhan katakan, ya. Dan barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu yang penting buat kita. Nah, yang terakhir adalah sebagai penting buat kita penutup. Pada akhirnya nanti seperti ini. Inilah yang kita harapkan bagi kita yang mengasihi Tuhan. Firman Tuhan katakan di Yohanes 15 ayat 4 sampai dengan 5 dan ayat 7. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal dalam aku dan aku dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa, kata Tuhan. Tidak bisa berbuat apa-apa, ya. Nah, ini yang lebih manis memang. Nah, dia 7, ya. Ini sangat manis sekali. Jikalau kamu tinggal dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kendaki dan kamu akan menerimanya. Jika keluarga Poparan Gultom sedunia tinggal dalam Tuhan dan firman Tuhan tinggal dalam kehidupan keluarga Gultom, maka apapun yang diminta oleh keluarga Gultom yang dikendaki, semua keluarga Gultom akan menerima berkat itu. Bisa katakan amin? Semua kita. Bagi Tuhan nggak ada yang masalah. Dia adalah Allah yang kaya. Dia adalah penyembuh. Siapapun kita malam hari ini, yang dalam keadaan kesusahan, dalam sakit penyakit,
Di dalam pergumulan apapun itu, percayalah, mintalah kepada Tuhan. Dengan quote and quote, catatan baik buat kita adalah tinggallah dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita. Itu penting. Maka saya bilang, lahirnya Natal, Yesus lahir tidak hanya sekedar di muka bumi, tetapi dia lahir masuk di dalam hati kita. Memenangkan hati kita, hati yang kelam. Mungkin kita bisa introspeksi malam hari ini, atau bahkan nanti di pergantian tahun. Apa yang menjadi pergumulan kita? Apa ragi-ragi yang masih banyak di hati kita? Kita tinggal hitung aja. Rasa dengki, rasa iri hati, rasa mau menang sendiri, rasa tidak senang kalau orang mengajari kita, dan segala macam. Anda bisa catat itu, luar biasa sekali, pasti banyak sekali, ya, seperti itu. Ayo kita belajar. Supaya kasih persaudaraan itu, kita mulai dulu dari gultum kita. Kita mulai dulu dari rumah kita. Bagaimana suami dengan istri, istri dengan suami, dengan anak-anak. Semua dari bungkus keluarga yang inti ini. Karena saya percaya, keluarga yang dimenangkan, maka gereja juga dimenangkan. Dan gereja dimenangkan, maka kota di mana kita tinggal, itu juga akan dimenangkan. Dengan kasih persaudaraan yang luar biasa, kasih yang tulus ikhlas, dengan kasih yang sungguh-sungguh nyata, yang berasal daripada Allah. Demikian firman Tuhan malam hari ini. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, terima kasih buat firman yang sangat sederhana ini ya Tuhan. Terpuji namamu ya Tuhan, biarlah kiranya kasih persaudaraan ini Bapa, tema yang kami ambil Bapa, itu ada di dalam keluarga besar gultum Tuhan. Tuhan, hamba berdoa, inilah kami peparan gultum Tuhan sedunia Bapa. Kami pengurus dan sebagian anggota Bapa. Jamahlah kami ya Tuhan. Ampuni kami Bapa yang berdosa ini Bapa. Layakkan kami yang tidak layak ini Bapa. Agar kami bisa mengaplikasikan kasih yang sesungguhnya daripadamu Bapa. Bukan yang daripada yang lain. Dari hati yang terdalam. Hati yang telah dijamah oleh karena kasih Natal ini Bapa. Kami percaya saat ini Bapa. Kami merayakan Natal. Mungkin kami sudah berapa kali merayakan Natal sampai dengan hari ini. Tapi kami percaya Tuhan, hati kami masih terus bergelora dan bergelora Bapak. Untuk kami terus membuka hati kami, agar kami dipenuhi dengan kasih-Mu yang luar biasa Bapak. Ini doa kami Bapak, di dalam nama Yesus Tuhan, kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, haleluya, amin. Jiwa satu kali lagi, bila ku hati dan bunyi ya Tuhanku, aku selalu heran melihat cinta
Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kembali kami berdoa ya Tuhan, mengucap syukur Bapa buat hadirat-Mu ya Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu ada di tempat di mana kami berada secara virtual, dari berbagai daerah Bapa, di rumah kami masing-masing ya Tuhan. Kau adalah Allah yang setia, Kau adalah Allah yang bersama dengan kami ya Tuhan. Tuhan, kami berdoa dan percaya Tuhan, bila kiranya ibadah ini berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami percaya Kau akan melawat kami Bapa. Kami percaya ada banyak jiwa dilawat malam hari ini ya Tuhan. Kami percaya ada banyak jiwa di jamaah malam hari ini Bapa, untuk mengenal kasih yang sesungguhnya daripada-Mu Tuhan. Kami mau belajar, kami mau menerima Engkau sesungguhnya sebagai Bapa, sebagai Allah, Roh Kudus yang mengubah hati kami, memberikan kami hati yang baru, hati yang memuji Engkau, hati yang memuliakan nama-Mu di dalam setiap apapun yang kami lakukan. Berkat Natal ada bersama dengan kami saat ini Tuhan. Hadirat-Mu yang luar biasa kami yakini ya Tuhan Yesus, ada saat ini Bapa. Hadir Tuhan. Bukankah Kau berfirman Engkau bertahta, bersemayam di atas puji-pujian penyembahan kami ya Allah. Di dalam hadirat-Mu kami percaya Tuhan. Maka yang lemah Kau kuatkan Tuhan. Kami percaya di dalam hadirat-Mu yang sakit saat ini Bapak Engkau sembuhkan Bapak di dalam nama Yesus. Yang terikat Engkau lepaskan. Yang sedih Kau hiburkan ya Tuhan. Kami percaya dalam hadirat-Mu ada kelimpahan, ada kemenangan Tuhan. Karena Engkau adalah pengharapan kami sesungguhnya. Untuk kami juga masuk di dalam tahun yang baru nantinya Tuhan. Terima kasih buat kehadiran-Mu Bapa. Terima kasih Kau melawat kami Bapa. Kami sungguh merasakan hati kami di jamaah malam hari ini Tuhan. Tuhan, hamba-Mu berdoa secara khusus buat peparan PTGS, dari mulai Dewan Penasehat, Dewan Pakar, Ketua Umum, pengurus DPP wilayah, bahkan siapapun yang ada dalam pengurus PTGS Tuhan. Bahkan semua umat-Mu, Gultom dimanapun berada, bahkan yang tidak hadir saat ini Bapak. Kami bersepakat malam hari ini Tuhan untuk berdoa buat keturunan Gultom dimanapun berada. Jamaah dan jamaah ya Tuhan. Kami percaya 2021 kami telah lewati dengan segala suka duka ya Tuhan. Dan kami percaya kami akan dikuatkan oleh Yesus. Kami tahu itu ya Tuhan. Dan kami mau ya Tuhan ada kegerakan di punggungan kami PTGS sehingga Gultom tidak hanya sekedar Gultom, tetapi Gultom yang berdampak berbuah dimanapun Gultom berada. Engkau akan memakai kami semuanya Tuhan. Berkati keluarga lepas keluarga, jamaah ya Tuhan agar lebih mengenal Engkau, mengalami Engkau Bapa. Apapun pekerjaan kami Tuhan, berkatilah ya Bapa. Urapi semua kami Tuhan. Bahkan hamba berdoa buat anak-anak kami di punggungan Gultom Tuhan. Berkatilah mereka Tuhan di masa muda mereka Bapa, dengan segala impian mereka ya Tuhan. Jamaah dan jamaah mereka Bapa menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan, anak-anak yang hormat kepada orang tua, anak-anak yang berbakti kepada orang tua, terlebih memuliakan nama-Mu. Bahkan kami berdoa buat cucu-cucu kami ya Tuhan. Kami serahkan tubuh kembangnya dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kehendak mulai yang terjadi buat pertumbuhan mereka Bapa. Dan kami percaya Tuhan, kami berharap tidak hanya pertumbuhan jasmani, tetapi pertumbuhan rohani mereka, sedini mungkin mereka Tuhan. Kami akan ajarkan mereka untuk mengenal Engkau lebih lagi Bapa. Sejak mulai dini Bapa. Kami percaya Tuhan, kami bisa melakukannya Tuhan. Sehingga Gultom akan menjadi terang, Gultom menjadi garam, dan dimanapun berada Bapa.
Terima kasih Tuhan. Terima kasih semuanya Bapak. Berterima kasih buat panitia yang telah berjeri lelah yang untuk membuat acara ini Bapak. Berterima kasih buat Bapak Uda kami yang ada di Jakarta, Bapak Pendeta Matias Dultom beserta dengan tim dari gereja Bapak. Terima kasih Tuhan buat puji-pujiannya. Berkati juga itu kami Lasmaida, berkati juga dengan ketua Bapak Uda Mangara Tuhan. Diberkati mereka Bapak. Terlebih ketua umum kami Bapak Tuan Manogang. Terima kasih buat semuanya Bapak. Siapapun yang ada di sini Bapak, kamu berdoa di dalam nama anakmu Tuhan. Engkau akan memberkati kami. Dan kami akan mengakhiri ibadah ini Bapak. Dan kami akan berdoa sesuai dengan doa Bapa kami yang telah Kau berikan kepada kami, doa yang sempurna itu Bapa. Mari kita berdoa doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan, sampai selama-lamanya. Saudaraku yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyertai engkau dengan wajahnya, dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Bawalah damai anugerah sejahtera yang berlimpah-limpah daripada Allah Bapa, disertai dengan kasih sayangnya daripada anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, oleh kuat kuasa Roh Kudus mulai hari ini, sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Yang percaya bersama-sama yang saya katakan, amin. Kita nyanyikan lagu Bapa kami. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Salam. Mari kita naikkan pujian melayani lebih sungguh. Melayani lebih sungguh. Lebih sungguh. Mari kita sama-sama kita naikkan. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni lebih sungguh. Mengampuni
Lebih sungguh Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Natal. Selamat Selamat Natal. Mari kita sambut Natal. Horas. Selamat Natal. Tuhan Yesus memberkati. Memberkati. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Natal. Acara Ramatama saling menyapa lah, paling Natal. lama satu orang atau satu keluarga bicara. Selamat 1 Natal. menit. Sambutan dulu, Bu. Atas Hah? sambutan. Oh iya, sambutan ya. Sambutan. Bagaimana kalau kita buka videonya semuanya jadi difoto, host foto, boleh? Itu usul. Pak Iwan ya, foto Bapak Iwan biar dibuka. Kita buka videonya sekarang semua buka, nanti difoto ya. Oke. Iya. Kalau kita buka videonya semuanya jadi difoto, host foto, boleh? Itu usul. Buka videonya sekarang semua buka, nanti difoto ya. Oke. Biasa teman. Ya. Sama di depan. Udah difoto Bapak Iwan. On mic. Sekali lagi. Oke. Aku lihat dulu masih ada video yang tutup nggak? Oke, udah buka semua. Tahun dia, Oh, ini masih banyak nih yang belakang nih. Video tolong dibuka biar foto. Videonya dibuka. Foto-foto. Pak Abraham, ya udah buka dia. Ya itu Bapak udah selamat. Ada Pendi tuh Medan. Mana Nggak tuh? ngerti loh. Bung Abraham. Iya, iya. Bapak Harapan Bekasi. Itu Harapan Bekasi belum tuh? Tuh. Foto dibuka. Foto Mama hilang. Itu foto inang tua hilang tuh puiku. Beda. Udah berdua aja. Itu pahala mana? Bapak Abraham mana? Itu Udah dipoto Nurul belum? Maria. Sekaya nih, Bos. Udah. Udah. Udah Bapak Iwan ada berapa kali dapatnya? Ya, tak. Coba kalau Lilingnya yang ya, udah Ki. dapat itu di-sharing dulu. Kalau misalnya wajahnya belum ada, difoto ulang. Oke, tak. Di-share aja kita grup. Sharing dulu di sini di grup atau di sini bisa kan? Woi. Udah ya. Lagi. Terakhir. Ada yang berdekatan itu. Ya. Selamat Natal. Selamat Natal, Opung. Natal, Opung. Natal semuanya. Selamat Natal, Bapak Tua. Bapak Uda Perjambi, apa kabar? Ya, Amang Bonar. Selamat Natal. Iya, kan Ketemu lagi. 2 tahun lalu kan ketemu kita, 3 tahun lalu ya. Iya, Tempat siapa? 3 tahun Apa lalu. namanya? GCA. Ya. Cara berikutnya kita kata sambutan dulu baru Ramadhan. Ya. Sambutan dulu baru Ramadhan. Oke. Nah, ini dong kuena. Oh, Among, kuena Natal. Kue Natal, mana kue Natal? Ada di rumah masing-masing ada. Perho, Bos.
Tusong sahat. Kenapa? Mau lihat Mak. Kata sambutan yang pertama dari mewakili panitia. Nasihat kami, Puenara, sepuluh Kak. Amin, mau lihat Bapak. Terima kasih banyak. Wah, ngirim nih, ngadong nih kue nih, ngadong doa. Masing-masing ada. Ya, makan kue masing-masing. Ayo. Ya, makan kue masing-masing. Ya. Ini dulu sanggul. Baik. Kata sambutan? Ya, kata sambutan. Mewakili panitia siapa, Bapak Iwan? Opung Mangara. Mana Bapak Tua? Lasmaida, langsung Lasmaida. Hah? Kata sambutan Bapak Tua lah, kok boru. Bagaimana? Lagi ngunyah. Boru nortor itu. Atau membahas sambutan dah. Mana salah boru tong tak? Tadi boru suruh makan kue jadi kue dulu. Jadi terima kasih kepada kita semua. Jadi acara Natal PTGS kita dengan katakanlah dengan spontanitas dalam tempo yang singkat kita adakan ini, dengan kasih karunia Tuhan bisa kita lakukan dengan baik bersama dengan para pendeta yang ada di PTGS. Kiranya di tahun-tahun yang akan datang kita semua masih baik lagi kita lakukan. Jadi atas nama panitia kami mengucapkan terima kasih. Kalaupun ada kekurangan di sana sini, itu yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Itu Lasmaida. Nauli mau lihat Bapak Tua. Terima kasih. Lanjutnya kata sambutan mewakili penasehat ya. Karena tua paparan Toga Gultom yang dituakan. Nasubo udah dohot sama Bupati. Panitia nami, Nasubo udah dohot sama Bupati Bandiko. Selanjutnya dari Ketua Umum. Bupati ini tak. Selanjutnya. Kalau yang dituakan bisa itu Opung Tabet, kalau enggak Bapak Uda, Bapak Palembang. Nasihat kan Abang Potler. Dari penasihat nanti ada terakhir. Penasehat terakhir penutup Bapak Potler. Oh ya, oke. Yang dituakan dulu antara Pak Opung Tabet sama dengan Bapak Uda Palembang. Ngomonglah berdua salah. Silakan aja dari penasehat yang lebih tua lah. Namun kelasnya Opung lebih bagus dari yang lebih tua. Potler, ada Selamat Gultom. Ya, silakan dari penasehat lebih tua. Abang Robin nggak datang ya? Saya sambutan panjang ini tapi. Enggak apa-apa Bapak. Saya sambutan panjang ini ya. Nggak sampai besok pagi kan? Ini membangun. Baik, saya mulailah ya. Shalom. Horas, salam sejahtera bagi kita semua, para Toga Gultom sedunia. Yang kami hormati dan kasihi Bapak Ibu Pendeta, Ketua Umum Persatuan Toga Gultom sedunia, dan seluruh pengurus keluarga besar Toga Gultom, dan juga Ketua Panitia dan seluruh panitia yang kami kasihi. Dengan penuh sukacita dan rasa syukur, saya mengajak kita sekalian untuk memanjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan karunia-Nya hari ini tanggal 28 Desember 2021 segenap umat Kristiani Persatuan Toga Gultom sedunia merayakan hari kelahiran Sang Juru Selamat dunia, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Di tengah-tengah sukacita Natal ini, perkenankanlah saya atas nama pribadi dan keluarga mengucapkan selamat Hari Natal kepada segenap umat Kristiani Persatuan Toga Gultom sedunia, dan selamat menyambut Tahun Baru 1 Januari 2022 kepada kita sekalian. Semoga perayaan Natal tahun ini akan membawa kedamaian,
kebahagiaan, dan kesejahteraan bagi segenap umat Kristiani Toga Gultom sedunia, sekaligus dapat memberikan semangat dan harapan baru untuk membangun hari esok yang lebih baik bagi kita, bagi seluruh keluarga besar Gultom, bahkan bagi seluruh masyarakat dan bangsa Indonesia yang sangat kita cintai. Kita ketahui bersama bahwa COVID-19 yang sudah hampir 2 tahun melanda Indonesia, yang telah banyak memakan korban dan meninggal dunia, bahkan hampir di seluruh dunia, mengakibatkan aktivitas masyarakat dan juga aktivitas Toga Gultom harus dibatasi. Baru-baru ini keadaan COVID sudah makin menurun dan DKI Jakarta pun sudah masuk dalam level 1, sehingga kegiatan masyarakat dan Toga Gultom sudah mulai dilonggarkan dengan tetap prokes seperti kita laksanakan malam ini secara daring. Semoga COVID ini cepat hilang dari Indonesia, bahkan dari dunia, agar kehidupan masyarakat dan kegiatan Toga Gultom bisa normal kembali. Saudara-saudaraku yang terkasih, perayaan Natal merupakan salah satu bentuk pengakuan iman umat Kristiani kepada Allah yang telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, Tuhan Yesus Kristus, sebagai juru selamat manusia. Dia datang ke dunia untuk membawa shalom bagi seluruh umat manusia. Kedatangannya mendamaikan manusia dengan Tuhan dan manusia dengan sesamanya. Ia telah merobohkan tembok pemisah dan membangun persekutuan baru yang kokoh dan tangguh, yang bersumber dan berakar di dalam dirinya. Oleh karena itu, merayakan Natal bukanlah hanya sekedar kebiasaan atau tradisi semata, melainkan harus benar-benar murni pengakuan iman atas kelahiran Yesus Kristus, Sang Putra Natal, penebus dosa umat manusia. Sehingga Natal akan membawa makna bagi diri kita sendiri, bagi keluarga besar Gultom, bagi umat Kristiani, dan bagi masyarakat Indonesia. Di sisi yang lain, perayaan Natal merupakan bentuk aktualisasi iman dan kasih kepada Tuhan dan sesama melalui berbagai tugas pelayanan dan pengabdian sesuai karunia dan talenta yang kita miliki, agar kita saling melengkapi, menciptakan keharmonisan, saling memaafkan, membina kerukunan dan kedamaian. Dalam semangat perayaan Natal ini, cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan. Saya mengajak kita semua untuk menyatakan kasih Kristus dan menjadi teladan dalam kehidupan bagi sesama, terutama bagi Toga Gultom sedunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, suasana Natal sebagaimana yang dirasakan oleh umat Kristiani saat ini, suasana damai dan penuh kerukunan, sesungguhnya pula menjadi cita-cita kita semua untuk menciptakan suatu tata dunia yang damai, adil, dan harmonis. Dunia yang bebas dari konflik, kekerasan, penindasan, dan peperangan. Dalam suasana seperti itu, umat manusia hidup dengan penuh persaudaraan, saling mencintai, dan saling bersama-sama berbuat kebajikan demi kebahagiaan umat manusia. Inilah cita-cita kemanusiaan yang hakiki, yang harus dihadirkan dalam merayakan Natal kelahiran Yesus Kristus. Kita menyadari bahwa bangsa kita adalah bangsa yang majemuk, terdiri dari banyak suku, agama, etnis, bahasa, dan budaya. Tidak ada cara lain untuk menghadapi kemajemukan itu, kecuali dengan membangun kebersamaan dan persaudaraan, saling menghormati, serta saling menghormati perbedaan masing-masing. Kemajemukan bangsa harus kita sikapi dengan penuh rasa syukur. Keragaman yang kita miliki harus kita terima sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, pluralisme pada akhirnya akan mengantar agama-agama untuk kembali kepada panggilan dasarnya, memperjuangkan damai sejahtera Allah, agar bumi ini menjadi tempat yang layak dihidupi bersama, dan harus dijaga dan diselamatkan bersama. Marilah kita merayakan Natal dengan penuh kesederhanaan. Hindari dan jauhkan perilaku-perilaku konsumtif dan pemborosan. Yang terpenting adalah pemberian diri kita untuk semakin dekat dengan Sang Putra Natal. Sebagai pemberi hidup bagi manusia,
melalui perubahan dan pembaharuan pola hidup ke arah yang lebih baik. Selanjutnya kepada umat Kristiani Togagultom sedunia, saya mengharapkan agar dapat merefleksikan kasih Tuhan dalam kehidupan sehari-hari, menjadi garam dan terang dunia, senantiasa membawa damai sejahtera, serta mampu membangun semangat kebersamaan dan toleransi di antara pemeluk agama yang berbeda. Hadirin yang saya hormati, umat Kristiani Togagultom sedunia yang saya kasihi. Sebelum saya akhiri sambutan ini, saya atas nama Dewan Pembina Persatuan Togagultom sedunia mengucapkan terima kasih kepada Ketua Umum Persatuan Togagultom sedunia, Pelaksana Tugas Harian Sekretaris Umum Persatuan Togagultom sedunia, dan seluruh panitia atas terselenggaranya acara perayaan Natal bersama-sama Togagultom sedunia tahun 2021 ini. Walaupun yang hadir kami lihat hanya sekitar 50 orang tadi, tapi sudah mewakili dari wilayah-wilayah. Demikian sambutan saya, kiranya Tuhan yang Maha Kasih senantiasa menganugerahkan damai sejahtera dan menerangi langkah kita untuk membangun Togagultom sedunia dan bangsa Indonesia yang kita cintai. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom, Horas Mahita Sude, Auliate. Selamat Natal dan selamat menyambut tahun baru 2022. Horas, Tuhan memberkati. Selanjutnya dari Ketua Umum PTGS. Kembali kita mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa. Karena harinya Tuhan ini boleh kita gunakan dalam ibadah merayakan Natal Okumene Togagultom sedunia. Pertama sekali saya mengaturkan banyak terima kasih dan rasa hormat kami kepada Bapak-bapak dan Ibu-ibu rohaniawan, khususnya kepada Pendeta Edi Bonar, Pendeta Matius Gultom, Pendeta Dr. Lasmaida, dan juga mungkin ada juga pendeta dari Jambi, ya. Saya belum baca tadi partisipannya. Kami sangat bangga dan sangat bersyukur karena memang visinya PTGS ini adalah untuk menjadi keluarga damai sejahtera. Jikalau kita senantiasa dekat dengan Tuhan, maka itu akan kita rasakan ada damai sejahtera. Kemudian juga yang saya hormati para Dewan Penasehat, khususnya Ketua Penasehat kami, Laksamana Muda Purnawirawan Vogler Gultom, Dr. Vogler Gultom. Ya. Kemudian para Dewan Pakar, pengurus-pengurus Persaudaraan Togagultom, baik itu di pusat, di daerah, di wilayah, ataupun mungkin namanya belum namanya PTGS karena masih membawa nama-nama yang lama, ya, yang mungkin hadir dalam mengikuti acara ibadah pada hari ini. Tema Natal kita, cinta kasih Kristus yang menggerakkan kasih persaudaraan, yang diambil dari 1 Petrus 1 ayat 22 dengan subtema melalui sukacita Natal, kita nyatakan kasih Kristus dan menjadi teladan kehidupan bagi sesamanya. Tadi saya garis bawahi apa yang disampaikan oleh Ketua Penasehat tadi. Kasih itu akan kita tunjukkan dalam kehidupan kita, bukan hanya di dalam Persaudaraan Togagultom sedunia, tetapi sesama ciptaan Tuhan. Kasih tidak dibatasi suku dan agama. Kasih tidak dibatasi dengan tembok. Kasih mengalir. Kalau katanya, kalau kita simpulkan firman Tuhan dari Kejadian sampai dengan Wahyu,
ya boleh dikatakan intinya kasih. Ya, iman, pengharapan, kasih. Tapi yang terutama diantaranya adalah kasih. Kasih tidak mementingkan diri sendiri. Puji Tuhan, saya bersyukur. Sebelum tadi mengikuti ibadah ini, saya berdoa supaya kuasa Roh Kudus memimpin setiap yang hadir di tempat ini, yang mengikuti Zoom meeting ini, khususnya hamba Tuhan. Luar biasa, ya pendalaman yang sudah disampaikan kepada kita. Ya, kita memohon petunjuk Tuhan, kita mohon supaya kita tetap melekat pada Tuhan, menyatu dengan Tuhan. Saya menyadari selaku Ketua Umum Persaudaraan Tunggal Kultus Sedunia, banyak kelemahan saya dan kekurangan saya. Tapi saya bersyukur melalui wadah Persaudaraan Tunggal Kultus Sedunia ini, saya semakin banyak belajar memahami pribadi, memahami sosok-sosok, melalui tutur kata, pola pikir, konsistensi, apa yang disampaikan, diucapkan, apa yang dikatakan, apa yang dikerjakan. Saya sangat bersyukur dan senantiasa saya bergumul dalam pribadi saya tidak menghakimi. Untuk itu, manakala juga melalui pembicaraan di dalam OYA, itu kita senantiasa rindu bahwa wadah-wadah yang ada itu, media sosial itu, apa yang kita ucapkan itu sebenarnya itu menggambarkan daripada kepribadian atau karakter kita. Maka perlu juga sebenarnya kita dalami apa yang disampaikan dalam bahasa Batak, jolon didilat bibir asanidok hata katanya. Karena kalau sudah ada sesuatu perkataan yang sudah lepas tanpa terkontrol, agak sulit juga bagi orang-orang tertentu untuk melupakannya. Walaupun sebenarnya kita dituntut dengan cepat memaafkan. Karena itulah perintah Tuhan. Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jadi marilah kita membalas, kalaupun ada kekurangan-kekurangan kita balas dengan kebaikan. Kami pada kesempatan ini menyampaikan kepada para orang tua kami yang nggak bisa kadang-kadang kita bersapaan secara langsung karena kondisi situasi. Seperti tadi disampaikan oleh penasihat kita dan juga Pak Pendeta tadi, sudah kurang lebih kita 2 tahun dalam masa pandemi COVID-19 ini. Tidak sedikit saudara-saudara kita yang sudah dipanggil oleh Tuhan mendahului kita. Tapi memang bukan karena COVID, tapi karena memang sudah waktunya, sudah masanya. Cuma di latar belakangi sebelumnya ada yang COVID, ada yang penyakit. Kita bersyukur buat berkat Tuhan melalui kebijakan pemerintah pada saat ini di mana pandemi COVID ini sudah mulai melandai menuju turun. Dan ini juga kita syukuri sehingga seluruh aktivitas kita di hari-hari mendatang semakin boleh meningkat dan berkualitas dan mengedepankan tadi persaudaraan kita, sesama kita, khususnya di Persaudaraan Tunggal Kultus Sedunia ini. Bagi Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kukasihi, pada kesempatan ini juga kami dari Dewan Pengurus Pusat Persaudaraan Tunggal Kultus Sedunia mengaturkan, mengucapkan Selamat Natal
2021 yang sudah kita rayakan pada tanggal 25 itu pada puncaknya dan sampai hari ini juga. Dan selamat kita menyongsong akan memasuki tahun 2022 dengan penuh iman bahwa Tuhan tetap bersama dengan kita. Bapak-bapak dan ibu-ibu, saudara-saudara saya yang saya kasihi, kami menyadari di dalam perjalanan kehidupan selama tahun 2021 ini, ketika terjadi suka dan duka, itu tidak bisa kami hadiri secara langsung. Ya, kami padakan melalui komunikasi, itu pun juga tidak sempurna. Dengan ini kami memohon maaf sebesar-besarnya untuk seluruh peparan Tuhan sedunia. Perlu kami sampaikan, pada saat terakhir ini memang kami sedang menyempurnakan isi daripada anggaran dasar anggaran rumah tangga. Tapi belum final untuk dibawa kepada forum secara keseluruhan. Itu pun saya sangat mengapresiasi dari kerjasama kita sesama pengurus yang telah memberikan hati dan pikiran untuk menyusunnya dengan baik. Akhirnya kami menyadari hanya karena kekuatan Tuhan, hanya karena pertolongan Tuhan, kami bisa melaksanakan pelayanan di Persaudaraan Toga Gultom sedunia ini, khususnya bagaimana supaya keluarga Persaudaraan Toga Gultom dimanapun mereka berada tetap senantiasa dilindungi oleh Tuhan yang Maha Kuasa dan kehidupannya kehidupan yang damai sejahtera. Saya pernah berbincang-bincang dengan salah seorang hamba Tuhan dan memang ditunjukkan kepada kita di mana ada kebenaran, di situ ada damai sejahtera. Maka kita membiasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Itulah yang menjadi pesan kami dan harapan kami bahwa peparan Toga Gultom sedunia untuk hari-hari selanjutnya semakin dipakai Tuhan menjadi berkat dan semakin hidup rukun dan damai. Imada buyu pasat kami sebagai kata sambutan kami, kiranya Tuhan yang Maha Kuasa menyertai kita dan memberkati kita hari ini dan untuk selama-lamanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Horas. Yang terakhir kata sambutan karena mewakili tua-tua peparan Toga Gultom tadi nggak ada dan digantikan mewakili penasihat. Yang terakhir dari Boru lah, mewakili Boru. Namburu lagi nya, Bendarung. Ya, jangan Namburu lagi lah. Namburu masih banyak di sini kakak. Namburu lagi, Namburu lagi. Dengaran suara kakak yang lain dulu dong. Borgul-borgul yang Namburu lain. lah. Halo, kakak Ade Mesra. Ada tuh tadi kakak Rebecca. Nih ada nih. Itu Mesra lah. Ayo De Mesra. Udah di mana kan dirimu, Dek? Ada juga Namburu. Ada juga tuh Namburu Nursinta tuh. Mana tuh? Yuk. Adakah? Mbak. Sama Gobe. Itu Mesra. Halo, ya. Halo, Dek. Selamat malam buat
Bapak tua, Bapak Uda ya. Nggak ada Bapak Uda, Bapak tua lah, Bapak tua, Ito, Opung, Kakak. Selamat Natal Parjulu Sahali, Udokon Tuhan Sudena. Semoga PTGS on semakin sukses tujuan nyari jala marsadani roha kita sudah gultom naopat olan itu panggil dua kusian borumuna unang adong man yang membeda-bedakan ate pokoknya gultom is the best. Selamat Natal semuanya. And puji Tuhan. Gultom is the best. Amongta is the best. Ido. Amen. Marnonang. Habis ini marnonang, Mak. Bapak Iwan yang ngatur marnonang lah. Marnonang. Malang kacang. Mulailah Bapak Iwan. Gimana, Bu? Ngomong aja semua 40 orang ya, setengah menit, 1 menit. Atau kalau dari saya pribadi, saya mengucapkan selamat Natal buat kita semua, Bapakku, Opukku, Naboru, Sudi Mahita Saluhut, selamat Natal di Hita Saluhutna, dan selamat menyambut tahun baru. Moladong nasala sianau, au magido maaf. Tuhita Saluhutna, selamat Natal. Amin. 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 Nah, Nang Sian Hami. Ya. Selamat Hari Natal, selamat menjelang tahun baru. Sehat-sehat kita saluhutna. Di bagasan sukacita kita Hari Natal perlu mobi di sadadon hita pajang melalui Zoom. Mau lihat. Amin. Ya, lanjut Namburu dari Jambi. Pak. Lanjut. Nah, baik. Ya, selamat Natal. Tuhita sesudia, damang, dainang, amung inang, namburu. Ya, Pendeta Gultom Boru Simanjuntak dari Jambi. Atik behadong na mulat tubuh na pasugit. Lintas darat. Yang kata guna nama lintas darat atau nalagudang jalatul. Mampir tujuh buta di kota Jambi. Mandi-mandi, istirahat, makan-makan, baru lanjut kembali perjalanannya. Mau lihat ya? Horas. Tropel. Itu Bonar udah bersedia itu Bapak udah. Itu dia. Rame-rame. Asal panci pondok tulang Riando Tiddauni. Oke, baik, siap. Lanjut aja. Lanjut. Spontanitas aja langsung. Dari Bengkulu tadi ada? Bengkulu. Ada tadi Bengkulu tuh Bapak Bengkulu. Bengkulu. Papua lagi di Pulau Samosir, Papua. Tapi kan bisa juga mewakili kan? Ya ada di situ. Mewakili Papua ya? Tadi. Suara mewakili Kalimantan. Kalimantan. Parlemen Kalimantan. Mantan tadi ada Bapak tuh mana Abang Parlemen. Bapak Dame. Horas Madita Saluhutna. Horas Bapak. Bapak Julu mengido maaf sebesar-besarnya. Tahu mengikuti jumon. Napa dua hun mau lihat di pengurus besar Persaudaraan Toga Gultom sedunia. Mau lihat di amang
penasehat, pembina, sudah pengurus. Perjuru saya lagi apa ala terlambat mengikuti acara on. Mau lihat yang di renungan Natal, do dia kahata, nau tiur di hita, di patiur de batama, partikian ni kita puparan itu gagul tom tua kari na mangihut. Terlumbubi di Natalon, alangaroji susi si wadame tu hita, mardame sonang mahita tu ari nanang ro. Melihat horas selamat Natal menjelang tahun baru 2020. Horas di hita saluhna. Horas semuanya. Molo adong akan ahurang Marsia Juan. Molo horas. Amang Dika dari mana? Siapa? Bapak tua? Indonesia. Shalom. Horas Maita Sudi. Nah, pertama sehali pada daun maju diriku ya, karena memang aku di grup adong do memang alai nama saya Tiki pas aku tugas di aku tahu di sini, jadi memang dang Holan Hupanto semua nih mau majolo bolo tuh Holan mereng aku di grup karena aku pikir mereng masih semua ini naraku, jadi daun maju diriku aku marga grup mengalap Bursinaga. Kami di Sumba Timur, Waingapu, NTT. Jadi, itu memang di Samosir do tinggal. Kita memang molosongon kami di Karejo ya paling lama 2 tahun. Kupang pindah. Jadi baru pindah-pindah do. Orang bilang non dia. Basi tongo dulu aku ke rumah tua, le bolo kami di Sumbawon. Dan adong ko pero nga tubuta gulto mison. Bahwa kami do pungon di Sarawak dison. Majo sangon artina dan perkenalan sianau babolo nomor sabtu memahami untuk mutapea. Samo sih hutang. Kami keluarga kami mengucapkan selamat Natal di hita Sudena. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru 2022. Saya lihat Tuhan di hita hasa daun ni roha. Tapi mubi kahi pason. Di masa-masa songonarion. Di pasu-pasu Tuhan kita sudah mulai ate. Songonima siap kami butima. Amin. Tuhan berkati toh. Halo. Lu. Silakan. Ya. Dari Papua dulu ya. Oke. Ya? Halo. Halo. Dengar itu. Halo itu. Ufuk Timur Papua. Oke, jadi kami dari Kogagultom Papua, saya mewakili lah ya, madokon selamat Natal di hita sude seluruh peparan Gultom di dunia. Walau kami di Papua, ngai botol hita tak sude ate. Dua tu kami perjolo waktu. Jadi kami di perjolo menyinari hamu matahari. Iya. Perjolo hamu di sinari baru hamu ate. Matahari nalo dokon. Jadi bahasa rupa pada waktu kita sudah saya lam sadama sudah peparan Gultom sedunia berkembang maju terus ke depannya. Selamat Natal Masian Ufuk Timur Indonesia. Oliate, Horas. Amin. Horas. Horas Rineate. Lanjut. Albert Batam. Baik. Bapak Rola silakan raise hand. Mohon izin. Horas. Wah, tahu baru si Rolas Gultom kata dahan mak. Jadi mau
Kami di Bekasi, dia Bekasi Jawa Barat. Jadi sian kami mandok selamat hari Natal matu aka kita gabung di Jum Sonari Darumo itu amang pandita dot akan di ketua umum PTGS diharapkanku asal mah saya umbal gama gultom tahun gabe boy Mado bang Citirion dot sian marga nasing mengatakan sian kami Horas Marita. Horas. Ya, silakan Opung Tabet. Parisap mi bang. Parisap mi hemat tahun. Apa itu? Ya, Opung Situa Tabet, mic-nya dibuka dulu. Mic dibuka. Mic-nya dibuka, Pung. Opung Situa Tabet dulu sanggul. Bapak Iwan aja kali, unmute aja Bapak Iwan. Dari sana, Bu. Oh, dari Opung. Opung, mic-nya belum dibuka tuh. Biar diarahkan lah dari Pak Iwan. Masih mute, Pung. Asik gua mangi. Nggak dengar Bapak. Yang IBGB. Asik mute. Songon la mailai ka gulto mo na baro no. Mic-nya belum dibuka, mic-nya Tabet. Belum dibuka mic-nya. Songon ido gultom jolo itunjuk asa medok. Dibuka dulu mic-nya, apanya? Mic-nya. Asal menang joli tubuk. Itu Bapak. Emang Nabet dari Dono Sanggul belum. Selesai holaka. Masa ada rider Opung ini? Pung. Nah, saya hidup konekan kan sudah jelas dok. Mic-mu belum dibuka, mic Opung belum terbuka, mic-nya Opung. Udah ya. Selamat Natal bagi kita seluruhnya. Selamat Natal. Saya sangat bangga kepada pelaksanaan Natal ini karena tadi pagi saya ditelepon oleh Bendahara Pak Dr. Rosmeida. Sebenarnya saya masih sakit, masih pakai tongkat ini ya. Tapi demi untuk memuliakan Tuhan saya bangga. Ini tangan saya belum bisa saya angkat. Tapi karena ingin merayakan Natal ini saya bangga. Tapi tadi saya lihat itu masih ada yang tidak bisa waktunya. Jadi yang kita banggakan di sini, baik yang kita sedikit ini memberikan waktu untuk Tuhan, itu yang dikehendaki Tuhan, bukan kamu, bukan hartamu, bukan luar biasa. Waktu yang kita berikan itu untuk Tuhan, itu yang paling berharga. Oleh karena itu, kiranya kita diberkati melalui kita para tokoh kultur sedunia, baik Boru, Bere, seluruhnya diberkati. Amin. Dan untuk ke depan ini, ya, kami minta kepada pengurus tokoh kultur tingkatkan lebih mantap di tahun 2022. Karena tadi masih ada yang nggak mau berliturgi untuk menggunakan firman Tuhan, apa karena dia nggak bawa bibelnya atau kata dengan alasan karena di kampung atau di sana seperti saudara-saudara kita yang lain. Mudah-mudahan janganlah beralasan untuk Tuhan. Terima kasih kepada panitia yang utama ketua tokoh kultur sedunia anak Niba Amang Manogang. Ini suatu keuntungan besar bagi kita yang bisa kita memberikan waktu untuk Tuhan. Amin. Karena berapa tahun yang lalu kita tidak bisa bernatal, tapi ada ini para ahli memberikan IT bisa kita Zoom meeting. Ada seperti kata Dewan Pakar tadi, jangan berboros-boros bernatal. Dengan segini pun bisa kita bernatal. Amin. Itu sudah suatu kebanggaan khusus ini. Tapi orang yang tidak mengerti bahwa kita ini yang diberikan Tuhan, tidak mahita tiba-tiba nih nong mati. Buktina, John Peter adekku dong insinyur menanti kita mengayarat debata alani kopi. Berarti kita dengan ilos debata di alam alani kopi. Masih diberi waktu untuk bernatal hari ini. Amin. Karena itu bukanlah ya.
Amin. Terima kasih. Pung. Sehat-sehat kita, panjang umur. Para buruku tadi Mesra yang mengatakan jangan dibeda-bedakan Gultom. Saya mulai dari dulu memang begitu. Waktu saya pengurus sekretaris di Medan, ketua saya dulu kalau kenal, Amang Jalau Gultom, saya paling benci dibeda-bedakan Gultom. Satunya Gultom di dunia ini. Amin. Amin. Bukan karena dia kaya atau pejabat atau ini. Kalau seperti pribadi saya, yang saya lihat adalah hatinya berbuat untuk Gultom itu. Selamat. Ini mungkin dan juga hari itu Amang Manokang saya mengusulkan itu sebagai dari para tim apa supaya dari sekarang jadi ketua Gultom. Itulah yang saya usulkan dulu. Ternyata diterima oleh para saudara-saudara kita kekasih sehingga ya buktinya apa yang dikerjakan Amang Manokang ya masih berjalan dengan baik, baik sosial, baik Natal. Ininya hidup kita ini. Oleh karena itu, selamat Natal lah buat kita semua. Bukan karena kita memuji Tuhan, tapi bisa memuji Tuhan. Selamat Natal. Oke, Pung. Secara khusus saya mengatakan kepada Papuku Dr. Lesmeida, sehari itu saya memang terjepit dia ya. Saya pernah dibantunya. Terima kasih ya Bu Papu. Udah ya, lah, Pung. Pakai diomongin. Sedikit itu sangat berharga bagi Tuhan dan bagi aku. Amin. Terima kasih. Tuhan memberkatimu Papu ya. Oke, Pung. Tuhan Kita semua lah diberkati yang Tuhan. membalasnya. Amin, Ya, Pung. ini saya Beninata baru tapung Oke, Pung. Saat kami baru. mulai opung munam mana tari Ya, Pung, darah baru. baru tapung bolon. Ya. Selamat, sehat sampai tahun 2022. Tuhan Amin, Pung. Amin. Terima kasih kepada Amang Mangara sebagai ketua panitia yang melaksanakan ini. Terima kasih. Tuhan memberkatimu Amang. Horas semua. Amin. Amin. Horas. Lanjut. Selamat Jate. Ada Mang Parasian ini Gultom. Dari mana Mang? Ya. Halo? Amang Parasian. Oh. Silakan. Oh, mau lihat ya, Mak? Bang. Luar biasa mulo hubereng panitia PTGS-on. Sebetulnya iba pe akan kaptek do. Meter dibaen itu bendahara mak. Burungnya burjuon iba dibaen guar debe liturgis. Kayak bisa ngantek tersanggut jauh. Terus terang mak. Dia do jomon mikir kan. Adong do sarana be ikon jolo marsia aja riba. Aima. Jadi au Parasian Gultom berburu pasar ibu. Jadi Gultom Utapea pian pangaribuan nomor 15. Pardijabu buru pasar ibu nomor 15. Jadi mulai tema dihamu sudah aka pengurus PTGS, aka dewan pakar, dewan penasehat, terlebih amu aka pangula, aka pandita. Nama ngalian aka sude ceramah rohani mak di sude kita pengun Gultom dulu sedunia. Jadi melihat tema kami mewakili sian Palembang menansian Sumatera Selatan. Sebetulnya udah mengikuti. Saya disuruh tahu nggak ada cara masuk. Jadi memang perlu pengetahuan untuk IT-on. Jadi mau lihat mah di sudah mau pengurus dah. Selamat Natal masih kami Palembang, Sumatera Selatan. Horas mah. Horas Bapak udah, selamat Natal. Ini Amang Muller dari Depok. Amang Muller dari Depok. Mau lihat ya mak dihita saluhutna dulu mah mau lihat itu hatta ala dilihat dua kesempatan video dihita par Natal kita mau musi pasangan penibana mau mah pilihan Depok rate mungkin alai orang yang Depok berjulur nak dengar depe. Ada itu dari Sawangan tapi belum ngomong itu, nggak apa-apa. Jadi
dua mahami nak Depok isodo ipotoku nyonya situ orang. Atau itu. Iya itu. Oke itu. Selamat Natal siap kami wilayah Depok. Hita Parnoputa Toga Gultom sedunia. Anggiap ma didongan itu hatta hita nalau mamulus meninggal tahun 2021 kalakahon ulauta tu tahun 2022. Koras marita saluhna debatama nama romo tita serengna. Amin. 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 Maulate. Dari Cikarang nih, Anani Mbak Erwin, welcome. Oras, maulate Bapak Tua. Parjulu mendokong maulate matutu tu hatta lah dilihat di tatutu ahi pason boy marpungu melalui jomon. Tapi dau akabadan boy mar sisosoan melalui jumon. Jadi mewakili Cikarang, naking sa Bekasi nga dong. Alaholanao do sa Cikarang. Salam nami sa Cikarang, selamat hari Natal tu hita saluhutna. Mulai ate ma tu pengurus saluhut do tu aka pangulan ng mga leon tiki roha membayan memberitahu nak firman boy hita terhibur. Mudah-mudahan ma di tahun 2022 sa tutorusna di pasu-pasu tu hatta hita di leon hahi pason. Mulate marita salutna oras. Oras itu mulate. Dari Tangerang nih, Lian Ro, nomor Boruta Barat. Oras. Selamat Natal ma. Pasat kami kita paran nih GTG dunia. Jadi Songon Sian Tangerang mewakili Majo Hami ala Sopiga Sian Tangerang Nahwida Marsidohot sahak mata benami selamat Natal kusude hita peparan ni gultum sedunia. Jadi mudah-mudahan tahun-tahun berikut semakin proaktif kita akan gultum di dunia terlumobi tuaka kelek tabe sasa boy tamemehon sebagai kelanjutan nih akan pengurus-pengurus nih gultum sedunia. Jadi Songon Sian Tangerang kupasat hami selamat Natal nami tusude hita poparan ni gultum sedunia. Songon ini majo Sian hami Sian Tangerang. Oleh saya di pasu-pasu Tuhan mahita sudena saya di pasu-pasu Tuhan ma akka pengurus penasehat terlumobi ma tu ketua umum gultum sedunia abang niba lam tu sehat nama hamu abang songon nang diakang niba lam tu hipas nama akang mamulus tahun 2021 songon ini majo hata Sian hami Sian Tangerang mau lihat oras madihita Surabaya, Bapak udah ketua harian. Mana itu? Baik, Itu Kahar. ya. Mr. Randy. Iya. Kalau Horas Marita kalau halo. Belum dengar itu, dengar. Lanjut. Dengar, oke. Selamat hari Natal. Madhurita Taluhurna, Dot Sonsoni untuk menjelang selamat tahun baru 2022. Tadi ya HP neng barayat ayat nakingan HP dak keboto signal lagi di siga. Foto lamnya kayak. Nah, tapi kan dia apa ayat nih, Ba. Ada sabotase ya? Tadi baru ya lah, marilah kita hidup dengan sopan, kan?
seperti pada siang hari. Nah, jangan dalam pertelitian dan iri hati. Mungkin disabotasi baru teman dijahau kan. Si mesra nih itu anan nih. Nah, selamat Natal kita selalu nada. Jadi iya itu. memang perlu memang beliau pribadi memang sangat rasa termasuk nahona doa otong kami dua karena puji Tuhan lah Tuhan masih sayang kepada kami sampai bisa melewati 2001 ini untuk melangkah 2022. Memang banyak cobaan memang, tapi ya udahlah kita pasrah aja kepada Tuhan. Apapun yang terjadi ya andalan memang hanya Tuhan aja. Selain itu enggak. Saya juga udah kalau mengandalkan manusia sia-sia, kecewa, sangat kecewa. Saya pribadi sangat kecewa. Nah, tapi ya udahlah. Tulus malah. Kepada Tuhan. Umur patulus. Heboh dari Basroki. Tahu pada itu waktu sih. Oh, ada berlembab puso may dengan. Parupa terlebat kamu na ito. Iya. Parupa terlebat per Surabaya terlebat. Iya, bagus. Ya udah. Jadi orang itu sih orang saya siap minta selalu. Tujuan berkati Tuhan lah. Nah, sorot mari kita selalu. Amin. Amin. Surabaya, amin. Bandung itu yang Rianate enak banget yang di Rianate itu. Mangalang lapet. Ido. Sasagun Kak, sasagun. Mewakili Paniaran lah. Nyok opung borunya ketua umum. Selamat Natal nih Kak Sidi. Selamat Natal nang tua. Kita bersyukur malam ini boleh ada acara ini dengan niat yang tulus untuk merayakan kelahiran Kristus Raja Damai. Jadilah warga PTGS menjadi warga pembawa damai. Amin, Mak Tua. Karena kita dengan membawa damai, kita anak-anak Allah. Amin. Kepada panitia kami mengucapkan terima kasih untuk acara ini. Tuhanlah yang membalas jerih lelah, jerih payah yang sudah dikeluarkan untuk acara ini. Kami mengucapkan selamat Hari Natal untuk pengurus PTGS sedunia dimanapun berada, untuk wilayah-wilayah yang juga hadir pada malam hari ini mewakili. Kesehatan kita sangat berharga di hati Tuhan. Ketulusan kita Tuhan senang dengan itu semua. Saya mengucapkan terima kasih untuk doa-doanya buat saya pribadi yang mengalami sakit 3 bulan kebelakangan ini, ada sakit yang baru menambah sakit yang lama. Tapi saya percaya tadi seperti kata Ketua 1, apapun yang kita alami, Tuhan ada bersama dengan kita sehingga kita ada pada saat ini, pada malam hari ini di acara ini. Banyak hal yang sudah kita lalui yang tidak masuk di akal atau yang kita tidak mampu untuk menghalau. Tetapi kita ada sekarang sebagaimana kita ada, kita layak bersyukur. Dan kiranya dari malam ini dan untuk selamanya kita senantiasa dalam lindungan Tuhan, dalam tuntunan Tuhan untuk kita boleh saling mengasihi, kasih persaudaraan ada pada PTGS manapun berada, memahami, saling mengerti, saling menopang, saling mendukung.
dalam setiap kegiatan yang ada, kehidupan yang ada di dunia ini. Pada penasehat dan Dewan Pakar, kami mengucapkan terima kasih. Saya mendampingi suami saya ini menjadi ketua umum di PTGS ini. Saya merasakan, menikmati kerjasama yang ada. Saya selalu berpikir positif tentang apapun dalam hidup ini, sehingga saya bisa menjalani kehidupan dengan kelemahan yang ada. Saya bisa memandang kepada kasih Kristus. Jadilah kita pembawa-pembawa damai dimanapun kita berada. Selamat menyambut tahun baru 2022 dalam anugerah Tuhan tentunya. Kita bersyukur untuk apa yang sudah Tuhan karyakan dalam dunia ini, dalam Indonesia. COVID-19 telah turun. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena teknik-teknik kita, tapi karena Tuhan yang berkarya. Kita harus mengucap syukur kepada Tuhan dan memberikan hikmat kepada pemerintah untuk membuat aturan-aturan yang kita harus lakukan untuk menjaga diri kita dari COVID yang sangat luar biasa mengganggu kehidupan manusia. Mengingatkan kita semua warga PTGS dan semua orang di dunia sesungguhnya bahwa kita ini tidak ada apa-apanya. Kita ini harus bersama dengan Tuhan. Di luar Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Sehebat apapun kita, sepintar apapun kita, semuanya disentuh oleh COVID. Dan tidak pandang bulu, kalangan manapun bisa menjadi korban. Jadi jika kita sekarang masih ada di Natal ini, mari kita bersyukur dan kita manfaatkan waktu ini untuk berkenan di hati Tuhan. Kurasa itu yang kita lakukan pada malam hari ini, merayakan kelahiran Yesus Kristus ke dunia ini, Sang Penebus, Sang Pemberi hidup, Sang Pemberi keselamatan. Terima kasih untuk Bapak Pendeta yang sudah memberitakan firman. Dan saya mohon maaf tadi waktu saya diminta menjadi pembaca liturgi. Saya kebetulan lagi di jalan dari rumah keluarga ke rumah ini karena di sana juga ada yang penting. Jadi tadi saya nggak ikut liturgi, bukan saya tidak mau, saya senang liturgi. Untuk itu saya mohon maaf, saya berusaha yang terbaik. Kita semua pasti berusaha melakukan yang terbaik. Kita sadar hanya dengan pertolongan Roh Kudus kita bisa melakukan. Terima kasih untuk semua hamba Tuhan yang ada di PTGS ini. Yang saya percaya terus mendoakan saya. Guru Kulas Meida yang setia terus untuk mendoakan saya, melayani saya. Tuhanlah memberkatimu guru dan juga guru-guru kan. Terima kasih untuk kesediaannya terus. Guru Kulas Meida ini dia bendahara, dia kata sambutan, dia pun kadang jenuh, kok aku aja gitu. Ya, itulah guru kasihan. Selamat tua, amin. Semua kita punya pergumulan dalam kehidupan ini. Punya kita. Ya. Aku teladanku dengan dirimu. Mencukupkan apa yang ada. Amin. Untuk kemuliaan Tuhan. Gitu. Amin. Amin, amin. Jadi aku juga mencukupkan diriku dengan kursi rodaku ini. Amin. Amin, amin, amin. Tuhan. Gitu. Amin. Bagaimana aku terus bisa memuliakan Tuhan dengan keadaanku yang ada. Amin. Rasa luar biasa. Dan aku harus mengandalkan Dia. Amin. Mengandalkan Dia. Itu untuk keluargaku di seluruh dunia ini, Gultom. Saya sebagai penyiaran tadi ceritanya, karena dari tadi nggak ada penyiaran yang ngomong. Masih Gultom dan Boru. Minumnya lupa. Saya dari penyiaran ucapkan selamat hari Natal buat kita semua.
Panyaran Gultom bangkit. Mari maju ke depan. Tapi hanya itu yang ngomong. Baru kita jago-jago semua. Inungnya pun pastilah jago. Amin lah. Inung yang melahirkan toh. Inungnya nggak jago. Seluruh penjuru Indonesia, tadi ada dari NTT, ada dari mana. Selamat Hari Natal. Kita semua ada dalam kepak saya. Selamat Natal, Mak Tua. Selamat Natal, Mak Tua. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Amin. Marente maju per Kalimantan anggota Dewan. Dewan tak. Jam 12 jam 12 Bapak Tua di Kalimantan. Canggo PA jam 11 DPD. Enggak lah. Ada dua selisih di Kalimantan. Ada yang borom nama itu. Cangkere. Papua baru mau jam 12. Tanya apa nih? Ada lagi nih. Ini ada dokter. Sebentar. Ada Inung apa Pariman ini dari ICU Dokter Mulyani nih. Dokter Mulyani. Mulyani coba Dokter Mulyani nih. Dokter Mulyani. Menjaga kali melayani. Dia dengar aja ini mungkin nih. Oh iya. Ini dari tadi Namboru Maria nih, Namboru apa Inung ini ya? Connect terus susah kayaknya sinyalnya. Maklum ada. Iya, sinyal kadang-kadang Bapak. Iya, maklum. Dia Inung Bapak Paupung ini Opo Abraham. Batam Albert. Mana Bapak Albert udah kemana? Kayaknya nyetir tadi. Selamat Natal, selamat menyambut tahun baru. Ya, Albert. Juga berhubung juga ada cita-cita kita tahun depan yang cukup besar. Mohon doa restu semuanya dan dukungannya, di mana kita akan membangun sebuah monumen Tugu Namangulu, Tugu Gultom. Mewakili mungkin dari panitia, mohon untuk dukungan semua peparan Tugu Gultom sedunia dan doanya yang terlebih lagi doa supaya semua rencana yang akan kita jalankan di tahun 2022 terhadap pembangunan monumen itu dapat berlangsung dengan baik. Amin. Dan tidak ada terkendala apapun. Amin. Mohon dukungan semua Bapak Tua, Opung, Namboru, Bapak Uda semuanya yang hadir di sini. Dukungan doanya yang terutama bagi kami panitia agar dapat melaksanakan ini ke depan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih, selamat Natal, selamat menyambut tahun baru bagi kita semua. Salam. Shalom. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Ini tadi ada Raja Sonang. Itu siapa ini ya? Raja Sonang official dari Cawang Uki katanya. Dia enggak. Ayo mau bicara Pak. Horas sama Horas itu. Horas sama tua, sama muda, Namboru. Ya. Kita selamat hari Natal. Sianau perkenalkan diri maju mulu warhu si Eko Gultom. Kita turuan selalu hutani hukungi ya di tebing tinggi mulu bapak di Pakam mulu tinggal Husonari di Jakarta Timur Bawang Uki. Oh iya. Perjolo sehali untuk melatih mau tu sudah amang tua amang muda abang Namboru to itu sama Renata mari kita salut nak mudah-mudahan di bulan saya gabe para nasi turun meta tu aka marga nasi. Amin. Mohon maaf kita salut nama lo kadang di grup kurang respon. Bama lajang dope abang tua, abang muda, abang Namboru
Iya Bapak, nggak apa-apa itu aku. Nah, masih tanya-tanya kita selalu nak abang tua nami, abang udah nami, baru sudah saya sehat-sehat tujuan nyarion saya kopi tos sudah. Amin. 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 Ini Opung Abraham Bengkulu masih ada di Abraham Gultom dari Bengkulu. Bengkulu nggak ada. Nggak dengar Bapak tua. Kadang-kala mungkin ini kali sinyal atau apa. Ya Bandung lah. Mana itu Henry? Tuhan, udah pergi kah? Kamu belum. Oh Hen, kabur. oh, Henry, bah, udah menghilang. Dr. Ando Selamat Effendi lah. Ya Bapak udah Medan. Bapak udah di mana? Waduh. Udah. Oh, ini Bapak Persauran apa itu nih Bapak Persauran Gultom? Tadi ini juga Bapak saat Jason nih tadi nanya nih. Kira-kira ada omong program ke depan ini. Mana Bapak bicara? Itu Bapak saat Jason Gultom. Udah di manakah? Ini Pak Pardamian dari Kalimantan. Halo. Horas. Halo. Horas. Boleh kabarin di DPD PTG bisa difasilitasi sama Pardamian? Boy. Serta Bajo di DPD. Di wilayah. Di wilayah Kalimantan Tengah, dua. Iya. Kalimantan Tengah. Kalimantan Tengah, iya. Secara personil sudah kita coba ini kan, sebetulnya. Kan belum kita resmikan. Sudah ada itu wilayah Kalimantan Tengah. Itu Pak Gultom. Kalau boleh kita resmikan bagaimana? Biar disahkan kepengurusannya. Kalau memang sudah ada struktur personil-personilnya ya biar kita akan gitu kepengurusannya. Bisa. Tahun depan ini aja lah kita. Baik. Bulan Juni, April Juni lah. Ya. Kita nanti koordinasi dengan Abang Pardamian ya. Iya, bisa. Bui. Karena di Bolo di Sad di mana? Itu Horas. Nah, Bolo di Kalimantan Tengah ada terbentuk DPD Raja Sonang, DPW Raja Sonang kan? Iya. Nah, jadi ini petong dibuat nalau dari pengurus itu Gultom. Nah, itu bisa. Budi. Oh iya, oke. Saya komunikasi waktu kita peparan Japuta Raja Sonang warga Gultom. Iya. Saya komunikasi ikut remote pengurusan sama dia. Allah. Berarti emang Emang ketemu keren aja bawa tuh. Ya. Tuh udah digul tuh. No Yang Papua gimana? DPW di Papua. Aduh. Kalau ditanya DPW PTGS di Papua nggak berkembang ya. Nah, tapi malah itu perlu digerakin toh. Iya, kalau cuma seorang dua orang yang gerakin kan nggak sering. Nggak banyak di sana Gultom di kalau Papua ibu ini main terus. Mau Gultom di seluruh Papua, ya boleh dikatakan kurang lebih 100 kakak juga. Iya, 100-an kakak.
Wis, banyak juga tuh. Iya, Papua Barat dan Papuanya kan begitu. Jayapura, Manokwari, Sorong, Nabire, Merauke, Biak, ya semualah kota-kota itu. Sorry. Kan dengan adanya Zoom sekarang ini kan teknologi ini udah bisa lah koordinasi melalui Zoom aja dulu. Iyalah. Nggak Tapi apa-apa coba Amang Ketua Umum PTGES koordinasi terus sama Ketua Gultom Jayapura itu. Siapa di sini? Siapa namanya itu? Ada nomor HP. Pak Jen kan Jen Gultom itu. Jen. Itu Bapak Jen, adiknya Bapak itu. Ya, itulah. Aku sering komunikasi, ya udah nanti aku ngomong lah sama Bapak itu. Tambah yang satu lagi tuh mantan Ketua Gultomnya yang Jayapura itu penting sekali, sehingga mereka yang menggerakkan ke kita ke daerah-daerah kan gitu, karena mereka di ibu kota tinggalnya. Ya, di Jayapuranya ya. Saya sudah pernah komunikasi sama dia itu. Oh iya, Bapak Tua. Paitan apa jahitannya? Adiknya Bapak Doras yang itu. Ya. Dulu pensiun dari ABRI ya? Bukan Bapak Tua, bukan. Kalau Bapak Jenny itu pengacara itu Bapak Tua. Ya, benar itu pengacara. Ya. Pengacara Bapak itu. Masih kategori muda tuh. Iya. Ya. Itu yang harus di push terus itu Bapak Tua, Pak Ketua. Oke. Adiknya Bapak Doras Maju, Bapak Tua Ketum. Iya. Oh, Doras. Adiknya kandung itu, adiknya Bapak Doras Maju, Maju itu loh, yang ke Samosul dulu ketemu sama Bapak Tua ketemu kok. Iya. Ya, dikoordinasi aja itu.